Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan belajar tentang routing statik. Oke, langsung saja. Yang pertama kita siapkan yaitu pastinya Cisco Packet Tracer. Kemudian jangan lupa kalian juga sudah harus download modul yang sudah saya berikan. Oke, langsung saja di bagian praktikum. Pertama, kita membuat desain jaringan sesuai dengan topologi diagram yang ada di gambar pada modul. Di situ ada 3 router, 3 switch, dan 6 PC. Oke, routersnya ada di sini, di network device. Kemudian pilih routers, kita klik yang PT routers. PT routers. Kemudian switch ada di sebelah kanannya, switch, kita pilih yang PT switch. PT switch. Untuk PC-nya ada di end device, kita pilih yang PC 1. Kalau sudah, nah sekarang kita koneksikan di gambar petir, kita pilih yang otomatis saja, klik sesama router, kita hubungkan semua sesuai dengan di topologi diagram yang ada di modul. Oke, yang atas lupa. Oke, sudah. Kalau sudah, kita mulai setting router. Nah, sebelumnya saya jelaskan di sini perbedaan routing dengan router. Router adalah alatnya, ini ya. Router ini alatnya. Router. Routing adalah cara konfigurasi sesama root. Paham ya? Kalau router itu alatnya, kalau routing adalah konfigurasi sesama router. Tahu ya bedanya? Oke, kalau sudah sesuai di modul, sebelum memulai untuk men-setting router, mari kita beri nama router 0 dengan A, router 1 dengan B, router 2 dengan C. Caranya kita klik aja, klik. Nah, misalkan A. Ini B, sini C. Kita klik kursor di sini, kita geser aja, jangan diklik. Nah, di situ kelihatan di router A, di router A ada fast Ethernet 00, fast Ethernet 1, serial 2, serial 3, dan seterusnya. Di router B ada sama, router fast Ethernet 0, fast Ethernet 1, serial 2, serial 3, dan seterusnya. Di router C juga sama. Nah, sekarang kita setting routernya. Ingat ya, setting router berarti setting si alatnya ini. Kita klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada physical, config, CLI, attribute. Kita pilih yang CLI. Nah, tampilannya akan seperti ini. Memang akan muncul kecil-kecil, jadi nggak bisa. Saya nge-zoom juga nggak bisa. Tuh, nggak bisa. Makanya kalian usahakan nanti ngikutin sesuai yang ada di modul. Insya Allah akan berhasil. Oke, kalau misalkan ketika pertama kalian buka router, biasanya akan muncul would you like to enter the initial configuration dialog, yes or no, kita pilih no, enter. Pilih lagi enter. Oke, kita ikutin aja sesuai di modul. Nah, di situ saya ingatkan, kan di situ setting router A, setting 1 serial, 1 fast Ethernet. Jadi yang kita setting adalah serialnya dan fast Ethernet yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, di situ A lebih besar gitu ya. Sama kayak di sini kan, A itu maksudnya routernya ini. N, enable, garis miring enable. Nah, yang kalian tulis cukup di EN saja. Yang garis miring itu hanya komen. Kalau masih ingat di DPK, dia hanya komen. Jadi dia nggak akan berpengaruh apa-apa di settingan kalian. Jadi cukup ketikkan EN, yaitu singkatan dari enable.
Nah, ketika di enable dia akan muncul router dengan pagar sesuai ya di modul. Kemudian kita ketik conf itu kesingkatan dari configuration terminal. Kemudian baru kalau sudah masuk config, kita masuk ke fast Ethernet mana yang akan kita setting. Fast Ethernet 00. Nah, kalau sudah masuk dia akan beda tampilannya router conf if. Nah, berarti dia sudah masuk ke interface-nya. Baru kita setting IP-nya. IP ADD 16.1.1.1.255.255.255.0 enter. Kalau sudah setting kita no shutdown, enter lagi, exit. Kemudian setting interface fast Ethernet 0 sudah, kita sekarang setting di serialnya. In serial 2 0 IP ADD 172.16.255.255.255.0. No shutdown, exit. Oke, kalau sudah selesai nih setting router di router A. Sekarang kita setting router di router B. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, sudah masuk ya IP-nya sudah tersetting bahwa di fast Ethernet 0 tadi 172.16.1.1 IP-nya, di serial 2 172.16.2.1. Nah, kemudian kita setting di router B. Sedikit berbeda nanti settingnya di di router B ini dia karena terhubung dengan router A dan router C, maka nanti yang kita setting adalah fast Ethernet 0, serial 2 dan serial 3. Sama kita klik, kita pilih CLI. Sama kayak tadi no enter en conf. Harus hafal ya ini, Rek. Karena di jaringan-jaringan nanti semester depan kalian sering kayak gini. Fast Ethernet IP address 172 3.16 3.1.255.255.255.0 no shutdown. Enter, exit. Interface fast Ethernet 0 sudah, sekarang di INT S20 IP ADD 172.16.2.2 255.255.255.0 no shutdown, exit. INT. Sekarang kita ke serial 3. IP IP ADD 172.16.4.1.255.255.0 no shutdown, exit. Oke, selesai. Nah, karena sudah kita setting, maka di router A dan router B ini sudah mulai jauh. Tapi di router C karena belum, masih merah jaringannya. Oke, sekarang kita setting sama INT FA00 172.16.5.1 spasi 255.0. Ups. Oh, salah ya. Harusnya INT FA0 enter IP ADD 172.16.5.1.255.255.255.0 baru no shutdown, exit. Nah, sama sekarang di serial 2 0 IP ADD 4.2
172.16.4.2 255.255.0 no shutdown exit. Oke, kita sudah set. Nah, sudah, kita cek dulu di router A benar FA0-nya 16.1.1, di router B 16.1 benar, di router C 51 oke. Kalau sudah sesuai di modul, kita baru setting routingnya. Kalau sudah hijau semua, kita setting routingnya. Caranya dimulai dari router A dulu, kita klik, nah, masih di CLI, kita enter, nah, di config ya, router config, IP root. Jadi dia ngesetting ke IP depannya. Dan bukan ke dirinya sendiri ya, tapi ke IP depannya. Maksudnya kayak ke IP B dan ke IP C berarti ya. IP root 1.0.255.255.255.0.172.16.2.2. Satunya 5.0. Nah, kalau sudah nah, kita cek dulu. Jadi tadi kan kita men-setting router source code-nya IP root 172.16.3.0.255.255.255.0 172.16.2.2. Nah, 3.0 ini kan miliknya si, nah ini, siapa namanya? Router B. Router B ini kan FA0-nya 172.16.3.1. Berarti dia berada di jaringan 172.16.3.0. Jadi nggak boleh 3.1 ya, tapi 3.0. Dikurangin 1, ingat nggak broadcast last host address kayak gitu-gitu. Kemudian 2.2 itu adalah milik serial 0 karena kan dia terhubung dengan serial 0, serial 2. Saya ulang ya. Kita kan tadi men-setting routing yang ada di router A. Nah, source code-nya yang pertama 172.3.0. 3.0 itu milik siapa? Miliknya si Fast Ethernet 0. Dia berada di jaringan 3.0. Nah, di situ kan 3.1. Kita nggak bisa menulis IP address si Fast Ethernet 0, harus dikurangin 1. Jadi, 3.1 berarti 3.0. Kalau misalkan 3.2, mohon maaf ya, bukan dikurangin 1, tapi berada di jaringan berapa? Misalkan 3.2, berarti tetap di 3.0. Dia yang satu jaringan. Intinya dia tidak boleh menggunakan IP yang ada di Fast Ethernet 0. Harus yang berada di dalam satu jaringannya, yaitu 3.0. Misalkan Fast Ethernet-nya kita settingnya 172.16.3.5, berarti ketika setting routing, berarti IP root 172.16.3.0 tetap dimulai dari 0, harus 0 ya. Mau berapapun Fast Ethernet 0-nya, dia tidak boleh dimulai dari 0. Jadi nggak boleh nih Fast Ethernet 0-nya itu 172.16.3.0 itu nggak boleh. Selain 0 lah pokoknya. 1, 2, 3, 4, 5 itu boleh. Tapi ketika dia setting routing, dia harus 0. Kayak yang tadi itu. Nah ini, IP root 172.16.3.0. Harus selalu 0. Nah, 172.16.2.2 ini adalah serial 2. Kan siapa namanya si router A ini terhubungnya dengan router B yang mana serial 2-nya adalah 172.16.2.2. Nah, yang 172.16.5.0 ini kan miliknya si C. Tadi kan saya sudah bilang ya, kita harus menghubungkan
men-setting routingnya A dengan B dan C. Nah, si C ini 5.1. Tadi kan sudah saya bilang, nggak boleh 5.1, tapi harus 5.0. Mau dia 5.5, tetap ketika setting routingnya harus 5.0. Serialnya sama, kan serialnya juga dia berada di router B ini 2.2. Nah, seperti ini. IP root 5.0, 255.255.0, 216.2.2. Kalau sudah, sekarang kita pindah ke B. Nah, ke B ini berarti 172.1.1.1.1.16.2.1. Oops. Oh, sorry, IP root terlalu semangat. 72.16 1.0 255 255 255 0 172 16 2.1 24 5.0 5. Nah, tadi kan shortcode-nya di router B IP root 172.1.0 1 punya siapa? Punyanya A, tuh kan? Fast Ethernet 0-nya 11, makanya dia 10. Serialnya 2.1. Kalau Fast Ethernet dia harus 0. Kalau serialnya dia tetap bukan 2.0 tapi tetap 2.1 ya. Kalau Fast Ethernet dia berubah, kalau serial ketika setting routingnya harus tetap. Kemudian yang bawahnya 172.16.5.0 punyanya siapa? Si C. 5.0 4.2. Serialnya si C, itu kan 4.2. Kalau sudah di router C IP root 172 16 1.1 255 255 255 0 172 16 4.1. Ops. Tuh kan ketika saya salah 1.1 dia nggak bisa. Makanya kenapa saya bilang jangan disamakan dengan Fast Ethernet 0, pasti akan error, nggak bisa. Oke, sudah. Kalau sudah, setting router sudah, setting routing sudah, sekarang kita ngasih IP address di PC-nya, sesuai di tabel ya, ikutin di tabel PC 0, desktop, IP configuration. Nah, kita pilih, klik. IP address-nya 172.16.1.2. Default gateway-nya, sorry. Ini tetap ya 255.255.255.0. Default-nya di sini 172.16.1.1. Oke. Jadi kita koreksi dulu. PC 0 172.16.1.1 255.16.1.1. Oke, selesai. PC 1 desktop IP configuration 1.255 ya. Diganti 255 ya. 255 maksud saya. 216.1.1. Oke. Kita
Kita keluarkan. Nah, kenapa tadi di PC0 dan PC1 yang mana dia terhubung dengan router A, default gateway-nya adalah sama-sama 1.1. Karena dia fast Ethernet-nya 12.16.1. Jadi default gateway itu adalah fast Ethernet 0-nya. Dan dia nyambung kemana? Fast Ethernet 0-nya gitu ya. Nanti kalau misalkan, Nah, sekarang di PC3 172.16.3.2. Kenapa nggak boleh 3.1? Karena itu adalah default gateway-nya. Kan nggak mungkin ada double IP. 172.16.3.1. Oke, benar ya? Insya Allah benar. Sekarang di PC3 desktop 172.16.3.3 255 172.16.3.1. Oke, sudah. PC4 sedikit lagi. 16.5.2 255 216.5.1. Oke, kurang 1. Desktop IP configuration 172.16.5.3. Subnet masknya 255.255. 172.16.5.1. Oke, sudah semua. Sekarang kita cek dulu apakah IP-nya sudah tersetting. PC0. Nah, ini ya. IP-nya 172.16.1.2 benar, default-nya 11. Oke. 13 11 oke. 32 default-nya 31. 33 default-nya 31. 52 default-nya 51. 53 default-nya 51. Nah, sekarang PC0 mau ngeping ke PC5 misalkan. Berarti 53 ya. Ping 172.16.5.3. Wah, apakah dia berhasil? Nah, nggak apa-apa. Dia pasti awalnya akan request timeout karena dia masih istilahnya mencari jalan dulu kan. Dia kemana ya? Mana sih router? Mana sih 5.3 itu? Tapi lama-lama dia akan nge-reply atau terhubung. Oke. Terima kasih. Demikianlah setting router atau routing statik kali ini. Tugas kalian seperti biasa mencobanya, kemudian di screenshot tiap langkahnya sampai hasilnya nanti kalian nyoba ping berhasil atau tidak, seperti kalian bikin yang minggu lalu yang tentang praktikum, screenshot kemudian bikin laporannya, kemudian diupload di Edmodo, nanti saya bukakan assignment-nya. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanya di grup WA. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.